Terus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan? Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan pada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Dekati kepemimpinan Jokowi di ASEAN, delegasi Uni Eropa geruduk Indonesia agar kebagian untung hilirisasi. Pada tahun 2023 ini, bulan Januari, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 3,87 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia sampai dengan Januari 2023 ini membukukan surplus selama 33 bulan berturut-turut. Sahabat Bagi Media, Uni Eropa selama bertahun-tahun mendorong strategi jangka panjang untuk meningkatkan hubungan lebih luas di Asia Tenggara dan dengan ASEAN. Tidak hanya dalam hal kesepakatan perdagangan, tetapi juga kerjasama politik. Apalagi sekarang, ASEAN dipimpin langsung oleh Indonesia. Mereka semakin mendekat dan mengejar-ngejar agar mendapatkan manfaat dari kebijakan cerdas pemerintah Indonesia. Rencana utamanya mereka adalah membentuk majelis bersama Uni Eropa ASEAN. Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa telah berkunjung ke Indonesia dan Vietnam akhir bulan lalu. Sementara subkomite hak asasi manusia berada di Filipina. 3 delegasi terpisah lainnya diperkirakan akan mengunjungi wilayah ASEAN secepat mungkin. Hubungan antara Uni Eropa dan ASEAN sejak 2020 telah ditingkatkan menjadi kemitraan strategis. Dan para pemimpin dari semua pihak turut menghadiri pertemuan puncak pada bulan Desember lalu. Pentingnya Asia Tenggara sebagai mitra dagang semakin meningkat dan kawasan ini terletak banyak jalur persinggungan geopolitik penting. Apalagi negara Indonesia yang memiliki segalanya. Sudah pasti negara Eropa terus mengejar Jokowi agar semakin dekat. Rencana aksi Uni Eropa ASEAN terbaru untuk 2023 sampai 2027 menyebutkan kedua belah pihak akan terus mendorong hubungan antara Parlemen Eropa dan masing-masing parlemen negara anggota ASEAN, serta hubungan dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN AIPA. Ini pertama kalinya hubungan antara parlemen disebut dalam rencana aksi semacam itu. Karena itu, Parlemen Eropa sekarang akan makin giat mengirimkan delegasi berikutnya ke Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Aduh, sekarang Indonesia dikejar-kejar. Pada bulan April, delegasi Komite Pasar Internasional dan Perlindungan Konsumen akan melakukan perjalanan ke Singapura. Sedangkan Komite Urusan Hukum akan berada di Malaysia. Dan Subkomite Hak Asasi Manusia akan mengunjungi Vietnam. Sebulan kemudian, delegasi dari Komite Transportasi dan Pariwisata akan berangkat ke Indonesia. Dan semua akan berkumpul di Indonesia untuk merayu Indonesia. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Sepertinya Uni Eropa mengejar Indonesia karena sudah tertinggal terlalu jauh. Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus berlari menuju negara maju. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka!